Inter Milan diambang menyegel perpanjangan kontrak 2 tahun untuk pelatih Simone Inzaghi. Edisi cetak hari ini dari surat kabar Gazzetta dello Sport yang berbasis di Milan, melalui Finter News, melaporkan bahwa besok akan menjadi pertemuan yang menentukan untuk kesepakatan baru. Kemudian pihak klub dan pelatih akan duduk bersama untuk menuntaskan rencana transfer musim panas ini. Saat ini, Inzaghi terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni mendatang, namun hal itu akan segera berubah. Nerazzurri telah lama berencana untuk memberikan kontrak baru kepada pemain berusia 48 tahun itu, dan itu bukan hanya kesepakatan 1 tahun saja seperti beberapa perpanjangan kontrak terakhir Inzaghi. Sebaliknya, Inter menawarkan perpanjangan waktu 2 tahun kepada mantan pelatih Lazio itu, hingga akhir Juni 2027. Sudah ada negosiasi dengan agen Inzaghi, Tullio Tinti. Besok, lapor Gazzetta, Inter akan bertemu Tinti untuk terakhir kalinya. Ini harus menjadi pembicaraan terakhir, dan kemudian Inzaghi dapat menandatangani kontrak dan berkomitmen pada masa depannya di Nerazzurri. Penunjukan Dewan Direksi baru kemarin merupakan langkah menentukan untuk mengakhiri masa transisi di Inter di bawah pemilik baru Oaktree Capital. Oleh karena itu, Nerazzurri kemungkinan besar akan menjadikan kontrak baru untuk Inzaghi sebagai aksi besar pertama di bawah Dewan baru, tapi itu hanyalah bagian pertama dari sejumlah bisnis penting. Kesepakatan jangka panjang baru untuk Lautaro Martinez dan Nicolo Barella juga tidak akan lama lagi, dan Gazzetta melaporkan bahwa pelatih Inter Inzaghi juga akan segera duduk bersama tim transfer Nerazzurri. Pelatih dan direktur klub akhirnya akan merumuskan strategi untuk jendela transfer musim panas. Inter menghadapi musim panas yang sibuk di depan mereka. Di tengah Euro 2024 dan Copa America, klub sedang merencanakan skuad mereka untuk menghadapi musim yang sibuk dan menuntut di masa depan. Barella cedera, rekan setimnya di Inter ikut prihatin. Hakan Calhanoglu berharap rekan setimnya di Inter Milan, Nicolo Barella segera pulih dari cedera sehingga bisa tampil membela timnas Italia di Euro 2024. Kapten timnas Turki itu diwawancarai oleh Rai Sport via Finter News, menyusul pertandingan persahabatan pra-Euro antara negaranya melawan Italia pada Rabu, 5 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang berakhir imbang 0-0 itu Barella tidak masuk skuad Azzurri. Gelandang Inter berusia 27 tahun itu absen karena masalah kebugaran. Namun, tidak ada cedera serius yang dialami mantan pemain Cagliari tersebut, dan pelatih Italia, Spalletti pun membenarkan bahwa sang gelandang hanya merasakan sedikit kelelahan otot. Oleh karena itu, bos Azzurri tidak akan mengambil risiko untuk memainkan pemain kunci seperti Barella dalam pertandingan persahabatan melawan Turki. Saya minta maaf untuk Barella. Saya harap dia cepat pulih, ujar Calhanoglu. Dia sangat penting bagi Italia, karena dia adalah pemain top, bagi kami, merupakan hal yang baik dia tidak bermain hari ini, canda Calhanoglu. Tetapi saya berharap dia cepat pulih dan Italia mendapatkan yang terbaik. Fase transisi berakhir, sekarang saatnya memulai bisnis. Fase transisi telah berakhir bagi Oaktree Capital sebagai Inter Milan, dan kini klub dapat memulai bisnis aslinya. Hal ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, melalui Finter News. Oaktree resmi menjadi pemilik Inter beberapa minggu lalu. Hal ini terjadi ketika Dana yang berbasis di AS tersebut mengambil alih saham yang dimiliki oleh mantan pemilik Nerazzurri, Suning, setelah Suning gagal membayar pinjaman dari dana tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Oaktree sebelum mereka benar-benar menyelesaikan pengambil alihan. Dalam 2 minggu terakhir, perwakilan dari dana tersebut memiliki pandangan yang sama dengan manajemen senior Inter saat ini. Pemilik baru telah mengklarifikasi strategi mereka. Ada banyak pertemuan untuk membahas rencana, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan kemarin ada rapat pemegang saham utama. Hal ini membuat Oaktree memilih Dewan Direksi baru di Inter dan juga menunjuk CEO Sport BP Marotta sebagai presiden klub yang baru. Salah satu konsekuensi dari pengambil alihan Inter oleh Oaktree adalah selama beberapa minggu terakhir, Nerazzurri hanya terlibat dalam manajemen klub biasa. Artinya, klub tersebut masih beroperasi sebagai bisnis, namun mereka belum mampu mengambil keputusan besar selama masa transisi. Itu berarti hal-hal penting seperti perpanjangan kontrak, penjualan, dan penandatanganan. Keputusan penting di luar lapangan juga terkena dampak serupa. Dengan Dewan Direksi sebelumnya peninggalan kepemilikan Suning yang sudah keluar, masih ada. Inter pada dasarnya terhenti sementara serah terima selesai. Tapi sekarang semuanya sudah siap.
Waktre telah menempatkan struktur eksekutifnya sendiri. Artinya, ada lampu hijau penuh bagi Inter untuk memulai pekerjaan yang lebih penting. Pesan pertama Presiden baru Inter Milan. BP Marotta mengucapkan terima kasih kepada pemilik Inter Milan, Oaktree Capital atas pengangkatannya sebagai presiden baru Nerazzurri. Marotta telah resmi diangkat sebagai presiden Inter untuk menggantikan Steven Sang. Dia dipilih oleh pemilik Nerazzurri, Oaktree. Dalam sambutan resminya setelah ditunjuk sebagai presiden, pria berusia 67 tahun itu mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari klub. Sekarang sudah resmi. Marotta adalah presiden baru Inter. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oaktree atas keputusan mereka menunjuk saya sebagai presiden Inter. Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, ujar Marotta. Sejak hari pengumuman kepemilikan baru, para manajer Oaktree sangat terbuka untuk berdialog. Ini menjadi bukti betapa pedulinya pemilik baru terhadap perkembangan klub. Dalam pernyataan pertamanya, Oaktree menjamin keberlangsungan manajemen Inter. Saya pikir hari ini kita dapat mengakui bahwa pemilik baru telah menindaklanjuti kata-kata mereka dengan fakta yang nyata. Kami juga menyadari bahwa Oaktree sejak awal memiliki kesadaran yang besar tentang warisan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai klub kami. Selama beberapa hari terakhir, pertemuan kami sering terjadi. Dan sangat jelas bagi saya bahwa visi Oaktree sejalan dengan jalur yang telah ditempuh manajemen Nerazzurri selama beberapa tahun. Dalam DNA Inter, mereka mengejar kemenangan dan, dengan prestasi yang besar. Sekali lagi tahun ini kita mempunyai kesuksesan yang sangat penting untuk dirayakan. Scudetto bintang kedua mencatatkan sejarah sebuah musim yang meletakkan fondasi bagi masa depan di lapangan. Menang dalam sepak bola saat ini, di atas segalanya, berarti memiliki kesinambungan finansial. Ini bukan pertama kalinya saya mengatakan hal ini kepada Anda dalam pertemuan ini adalah keyakinan mendalam yang saya miliki sejak lama. Tidak ada kemenangan di masa depan tanpa stabilitas keuangan, dan tidak ada stabilitas tanpa keseimbangan dalam jangka menengah bagi keuangan Inter. Oaktree dan tim manajemen ini dipanggil untuk tugas yang sangat sulit. Merupakan tantangan untuk memastikan keluarga Nerazzurri bisa berprestasi. Dan mempertahankan peran kepemimpinan yang telah kita menangkan di Italia. Dan hal ini juga ingin kami capai di tingkat Eropa. Dari apa yang saya sampaikan selama ini, Anda pasti paham mengapa perasaan pertama saya saat diangkat menjadi presiden tentu adalah rasa tanggung jawab. Saya akui, ditemani oleh suatu kebanggaan tertentu. Rasa tanggung jawab, yang bisa saya katakan sebagai semangat pengabdian, akan membimbing saya untuk memberikan kepada Inter, para pemain, fans, para pemegang saham, dan seluruh anggota komunitas Nerazzurri ini, yang 5 tahun lalu menyambut saya, seluruh energi saya dan keahlian untuk mencapai hasil terbaik baik di luar maupun di lapangan.